Bayangkan suatu hari Anda membuka email dari pengirim yang terlihat resmi, tanpa ragu Anda mengklik tautan yang diberikan. Dan dalam hitungan detik, seluruh informasi pribadi Anda, mulai dari kata sandi hingga data keuangan, berada di tangan orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah yang disebut eksploitasi keamanan. Secara harfiah, eksploitasi keamanan adalah tindakan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sebuah sistem untuk tujuan tertentu. Entah mencuri data, mengontrol perangkat, atau bahkan melumpuhkan infrastruktur digital. Tapi tenang dulu, apa sebenarnya yang membuat eksploitasi ini begitu berbahaya? Dan lebih penting lagi, apakah Anda saat ini sudah cukup aman dari ancaman ini? Faktanya, setiap kita yang menggunakan internet, dari sekedar browsing hingga bertransaksi online, berada dalam risiko. Celah kecil dalam sistem, bahkan yang tidak kita sadari, bisa menjadi pintu masuk bagi para peretas. Jadi, bagaimana sebenarnya eksploitasi keamanan ini terjadi? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari ancaman ini? Sesuai materi hari ini, kita akan membahas tentang eksploitasi keamanan. Jadi, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mengetahui seperti apa itu contoh dari eksploitasi keamanan, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu eksploitasi keamanan. Sesuai penjelasan sebelumnya, eksploitasi keamanan adalah upaya memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sebuah sistem untuk mendapatkan akses tanpa izin. Celah ini bisa ada di mana saja, di software, jaringan, bahkan dalam perilaku manusia. Tujuannya beragam, mulai dari mencuri data, mengambil kendali sistem, hingga merusak infrastruktur. Namun, eksploitasi keamanan ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat, serangan semacam ini sudah ada sejak awal munculnya komputer. Salah satu kasus awal yang terkenal adalah Morris Worm pada tahun 1988. Sebuah program yang dirancang untuk menjelajahi jaringan, tetapi malah menyebabkan gangguan besar. Sejak itu, eksploitasi terus berkembang seiring dengan meningkatnya ketergantungan manusia pada teknologi. Sebenarnya, eksploitasi keamanan dalam dunia nyata ini mirip dengan pencurian atau manipulasi, tetapi dengan cara digital. Misalnya, seperti seorang pencuri yang mencuri pintu rumah yang tidak terkunci, seorang peretas mencari celah di sistem Anda. Bedanya, dalam dunia digital, skala dan dampaknya jauh lebih besar dan sulit dideteksi. Eksploitasi keamanan ternyata tidak hanya terjadi dalam satu bentuk saja. Faktanya, dunia digital penuh dengan berbagai jenis celah yang dapat dimanfaatkan. Tapi, apa saja jenis eksploitasi ini dan bagaimana mereka bekerja? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, eksploitasi jaringan. Pernahkah Anda mendengar istilah man in the middle? Bayangkan, Anda sedang terhubung ke Wi-Fi publik di sebuah kafe. Anda merasa aman, tetapi nyatanya ada seseorang yang memantau semua data yang Anda kirimkan, mulai dari pesan pribadi hingga informasi login. Seram bukan? Inilah salah satu contoh eksploitasi jaringan. Yang kedua, eksploitasi website. Bagaimana jika Anda mengunjungi sebuah situs, memasukkan data Anda, dan tanpa disadari, peretas sudah mendapatkan akses ke servernya. Teknik seperti SQL injection memungkinkan mereka memanipulasi database hanya dengan menambahkan kode tertentu di kolom input. Contohnya, kasus peretasan database besar yang mengungkap data jutaan pengguna seringkali bermula dari celah semacam ini. Yang ketiga, eksploitasi sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Linux sering dianggap aman. Namun, bagaimana jika seseorang memanfaatkan buffer overflow untuk mendapatkan akses administratif tanpa izin? Salah satu kasus terkenal adalah WannaCry, ransomware yang menyerang ribuan komputer hanya karena pengguna tidak memperbarui sistem operasi mereka. Yang keempat, yaitu eksploitasi perangkat IoT atau Internet of Things.
Apa jadinya jika kamera keamanan pintar Anda malah digunakan untuk memata-matai Anda? Atau perangkat rumah pintar seperti termostat digunakan untuk menyerang jaringan Anda? Celah keamanan di perangkat IoT seringkali diremehkan, padahal dampaknya bisa sangat besar. Yang kelima, eksploitasi sosial. Namun, tidak semua eksploitasi melibatkan teknologi tinggi. Pernahkah Anda menerima email palsu yang meminta Anda untuk mengklik tautan atau mengisi informasi sensitif? Inilah yang disebut phishing, sebuah eksploitasi berbasis manipulasi psikologis yang sangat efektif. Contohnya, serangan phishing yang menargetkan perusahaan besar seringkali dimulai dengan email sederhana. Jadi, bagaimana sebenarnya eksploitasi keamanan dilakukan? Apakah seorang peretas hanya duduk di depan komputer dan langsung menembus sistem? Tentu tidak, ada tahapan-tahapan strategis yang mereka jalani. Tapi, apa saja langkah-langkah ini? Dan bagaimana setiap tahapan bisa menjadi kunci keberhasilan mereka? Untuk itu, mari kita bahas. Yang pertama adalah pengintaian. Tahap pertama adalah pengumpulan informasi. Di sini, peretas berperan layaknya seorang detektif. Mereka mencari tahu segala hal tentang target, mulai dari sistem operasi yang digunakan, aplikasi yang terpasang, hingga data publik seperti alamat email atau nama domain. Tapi, apa yang mereka lakukan dengan semua informasi ini? Jawabannya ada di tahap berikutnya. Selanjutnya ada pemindaian dan pemetaan. Setelah mengumpulkan data, peretas mulai mencari celah. Mereka menggunakan alat seperti Nmap atau WireSec untuk memetakan jaringan dan menemukan port yang terbuka. Tapi, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika mereka menemukan pintu masuk ini? Apakah mereka langsung masuk begitu saja? Tidak sesederhana itu. Selanjutnya, eksploitasi. Tahap inilah yang paling menegangkan. Bayangkan, peretas akhirnya menemukan celah dan mulai masuk ke sistem Anda. Misalnya, mereka memanfaatkan kelemahan pada aplikasi web untuk mencuri data dari database. Tapi, apa yang terjadi setelah mereka berhasil masuk? Apakah mereka langsung keluar? Ternyata tidak. Selanjutnya yang keempat, pasca eksploitasi. Setelah masuk, mereka ingin memastikan dua hal. Bisa mengambil data yang diinginkan dan tetap memiliki akses tanpa diketahui. Salah satu tekniknya adalah memasang backdoor atau jalan rahasia yang memungkinkan mereka kembali kapan saja. Tapi, yang lebih menakutkan, apa yang bisa mereka lakukan setelah semua ini? Nah, selanjutnya, yang kelima yaitu menghapus jejak. Ini tahap terakhir dan mungkin yang paling licik. Peretas akan menghapus log aktivitas mereka agar serangan mereka tidak terdeteksi. Bahkan, Anda mungkin tidak akan tahu bahwa sistem Anda telah disusupi hingga berbulan-bulan kemudian. Lalu, apakah ada cara untuk menghentikan proses ini sebelum semuanya terlambat? Tetapi, saat mendengar istilah hacking tools, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Apakah perangkat lunak canggih dengan tampilan layar penuh kode hijau seperti di film-film? Kenyataannya, alat-alat ini memang sangat kuat, tetapi kebanyakan dari mereka juga tersedia secara publik. Pertanyaannya adalah, bagaimana alat-alat ini digunakan? Dan untuk tujuan apa? Mari kita bahas. Yang pertama, Metasploit Framework, yaitu salah satu tools eksploitasi yang paling terkenal. Peretas dapat menggunakan alat ini untuk mencari dan memanfaatkan celah keamanan di sebuah sistem. Contohnya, seorang peretas bisa menggunakan Metasploit untuk memanfaatkan kelemahan dan dalam protokol jaringan dan mengambil alih server. Tapi, apakah alat ini hanya digunakan oleh peretas jahat? Tidak. Peneliti keamanan juga memakainya untuk menguji kekuatan sistem mereka. Selanjutnya yang kedua, yaitu Nmap atau Network Mapper. Nmap adalah alat sederhana namun sangat efektif untuk memindai jaringan. Dengan alat ini, peretas dapat mengetahui perangkat apa saja yang terhubung dalam jaringan, layanan yang berjalan,
hingga port yang terbuka. Misalnya, jika port tertentu dibiarkan terbuka tanpa perlindungan, ini menjadi pintu masuk potensial. Namun, Nmap juga digunakan oleh administrator IT untuk memastikan jaringan mereka aman. Yang ketiga, burp suite, yaitu apa yang terjadi jika aplikasi web Anda memiliki celah. Dengan burp suite, peretas dapat menganalisis dan memanipulasi permintaan HTTP untuk mencari kelemahan. Misalnya, mereka bisa mengidentifikasi kerentanan SQL injection atau cross-site hanya dalam hitungan menit. Yang keempat, WireSec, yaitu alat untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Peretas dapat menggunakan ini untuk menangkap data sensitif seperti kredensial login yang tidak terenkripsi. Misalnya, saat Anda menggunakan Wi-Fi publik tanpa VPN, data Anda bisa terlihat seperti buku terbuka bagi seseorang dengan WireSec. Yang kelima, Aircrack, yaitu bagi yang berfokus pada jaringan, Wi-Fi, Aircrack adalah senjata andalan. Alat ini dapat digunakan untuk memecahkan kata sandi Wi-Fi dan mendapatkan akses ke jaringan. Tapi, bagaimana jika ini terjadi di rumah Anda? Apakah router Anda cukup aman? Nah, semua tools ini memiliki dua sisi. Dapat digunakan untuk tujuan baik, seperti pengujian keamanan, atau untuk eksploitasi berbahaya. Yang membuat perbedaan adalah siapa yang menggunakannya dan untuk apa. Celah ini ada di mana-mana. Namun, setelah mengetahui alat-alat ini, apakah Anda bertanya-tanya bagaimana mereka bisa masuk ke perangkat Anda tanpa Anda sadari? Jawabannya ada pada satu hal sederhana, celah keamanan yang sering kita abaikan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas dampak nyata dari eksploitasi keamanan ini dan mengapa Anda harus lebih waspada. Setelah mengetahui bagaimana eksploitasi keamanan terjadi dan alat-alat yang digunakan, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa benar-benar melindungi diri? Jawabannya adalah ya, tetapi hanya jika kita mengambil langkah pencegahan yang tepat. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan ini? Yang pertama, selalu perbarui sistem dan aplikasi. Pernah merasa malas menginstal pembaruan perangkat lunak? Itu adalah kesalahan besar. Kebanyakan eksploitasi terjadi karena celah keamanan yang sebenarnya sudah diperbarui oleh pembaruan, tetapi pengguna tidak menginstalnya. Misalnya, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 dapat dicegah hanya dengan memperbarui sistem operasi Windows. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor atau 2FA. Berapa banyak dari Anda yang masih menggunakan kata sandi admin atau password? Kata sandi yang lemah adalah undangan terbuka bagi peretas. Solusinya, gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol yang rumit, dan aktifkan 2FA untuk lapisan keamanan tambahan. Tapi, apakah ini cukup? Tidak sepenuhnya jika kita masih ceroboh dalam aspek lain. Yang ketiga, hindari Wi-Fi publik tanpa proteksi. Ingat, skenario WiFi yang kita bahas sebelumnya. Gunakan VPN setiap kali Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi publik untuk menenkripsi data Anda. Tapi ini, semua yang Anda lakukan di internet bisa dilihat oleh pihak ketiga. Tapi, bagaimana jika VPN juga diretas? Itulah mengapa kita perlu kombinasi langkah-langkah lain. Yang keempat, waspadai phishing dan social engineering. Jika pernah klik tautan atau lampiran dari email yang mencurigakan, bahkan jika mengirimnya terlihat resmi, selalu periksa kembali sumbernya. Misalnya, Anda menerima email dari bank yang meminta Anda untuk memperbarui informasi akun. Jangan langsung percaya, karena bisa jadi itu hanya jebakan. Yang kelima, gunakan firewall dan antivirus terpercaya. Firewall membantu memblokir lalu lintas yang mencurigakan, sementara antivirus dapat mendeteksi dan menghapus malware. Namun,
Apakah cukup hanya memasangnya? Tentu tidak. Anda juga harus memastikan alat ini selalu diperbarui agar mampu mengenali ancaman terbaru. Yang keenam, yaitu edukasi diri sendiri dan lingkungan Anda. Kesadaran adalah langkah pertama dalam perlindungan. Tidak hanya Anda, tetapi keluarga, teman, dan rekan kerja Anda juga perlu memahami resiko ini. Apakah Anda tahu bahwa banyak serangan berhasil bukan karena teknologi, tapi karena ketidaktahuan manusia? Jadi, sekarang kita tahu bahwa eksploitasi keamanan bukan hanya ancaman di dunia maya, tetapi juga sesuatu yang bisa berdampak nyata pada kehidupan kita. Dari mencuri data pribadi hingga merusak sistem besar, serangan ini dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, namun bukan berarti kita tidak bisa melawan. Pencegahan dan proteksi adalah kunci utama. Dengan selalu waspada, memperbarui sistem, dan mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, kita dapat meminimalkan risiko. Tapi, yang terpenting adalah kesadaran. Karena di dunia yang semakin terhubung ini, keamanan adalah tanggung jawab bersama. Jadi, apakah Anda sudah cukup peduli dengan keamanan digital Anda? Atau apakah Anda masih merasa itu adalah masalah orang lain? Ingat, langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa melindungi Anda dari ancaman besar di masa depan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Jangan lupa untuk berbagi, share video ini ke orang-orang terdekat Anda. Karena semakin banyak yang tahu, semakin kecil peluang para peretas untuk berhasil. Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa di video berikutnya.